Bahwa apa? Bahwa Mei disuruh kabur. Kabur, pokoknya pergi. Pokoknya jangan sentuh saham. Bahaya. Nah, teman-teman, ada istilah sell in May and go away. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini apa sih? Bahwa sell in May and go away itu sebuah frase yang menyebutkan bahwa setelah bulan Mei atau di bulan Mei dan berikutnya itu market biasanya akan jelek. Market akan jelek, market akan turun, market akan porak-poranda di sana. Tapi apa iya seperti itu? Nah, saya akan share ada satu gambar di sini yang teman-teman bisa perhatikan agar kita semua bisa lebih rasional dalam menghadapi pasar, tidak panik, teman-teman. Oke, panik teman-teman cari tiket Coldplay silakan gitu loh. Tapi kalau panik sampai kita harus keluar dari stock market, investment Anda, portfolio Anda untuk sesuatu yang hanya merupakan istilah yang tidak bisa divalidasi, itu teman-teman hati-hati di sana. Karena apa? Karena kita bisa hilang peluang. Ketika kita go away, marketnya take off. Atau ketika go away, ternyata marketnya itu trading range-nya tuh enak banget. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Nah, itu yang kita harus terima, kita harus lihat dengan objektif. Gitu ya teman-teman ya. Jangan asal dengar-dengar kata orang. Karena apa? Di sini era konten. Konten yang bagus, judul yang bagus akan membawa traffic yang bagus. Tapi ingat, hati-hati. Kita dalam stock trading, stock investment pun juga kita harus rasional. Yuk kita lihat, apakah sell in May and go away itu harus dilakukan atau ternyata biasa aja. Oke, silakan lihat di sini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah IHSG, teman-teman. Ini adalah IHSG. Nah, harusnya kelihatan ya di sini ya. Ini adalah IHSG dari sejak tahun 2013 sampai 2022. Oke, ini 2013 sampai 2022. Sebentar. Saya kayak gini. Nah, oke, dari 2013, 14 sampai 2022. Nah, ini yang kita kotakin warna hitam ini, kita lingkari hitam ini adalah bulan Mei-nya. Bulan Mei. Maka teman-teman bisa lihat di sini statistiknya, ini didapat dari Stockbit ya. Maka di bulan Mei naik itu 5, turun itu 5. Totalnya ada berapa? 10. Probability-nya adalah 50%. Tapi kita perlu di sini adalah apa? Average, teman-teman, average. Average dalam 10 tahun ini di bulan Mei itu sebenarnya nggak gimana-gimana amat deh. Tuh, 0,07 minus. Oke, malah bulan Juninya yang jelek, minus 0,51 in average. Kebayang ya? Malah bulan Maret kemarin rata-rata jelek, minus 0, ini statistik ya, minus 1 malah, minus 1%. Nah, jadi di bulan Mei, apakah kita bisa bilang bahwa sell in May and go away? Kelihatannya kalau lihat dari data ini nggak gitu-gitu amat ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman berpikir bahwa bukan gitu maksudnya sell in May karena Juni, Juli, Agustus itu jelek. Tapi teman-teman juga bisa lihat kok di sini bahwa apa? Lebih banyak hijau atau merah. Kelihatan kan? Hijaunya itu lebih mendominasi daripada merah. Kalaupun turunnya cuma minus 0,5%, minus 0,3%, naik 1% di bulan Juli. Tapi teman-teman coba lihat di sini, lebih banyak mana? Hijau atau merah, gitu teman-teman. Oke, nah jadi dari data ini menunjukkan apa? Data ini menunjukkan bahwa pada dasarnya sell in May and go away itu tidak atau bukan sesuatu hal yang benar gitu loh, Karena teman-teman bisa lihat di sini in average minusnya tuh 0,07%. Ini lebih rendah, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan bulan Maret yang minus 1% rata-rata, atau dibandingkan bulan September yang minusnya itu minus 1,32%. Jadi ini nggak jelek-jelek amat gitu loh. Untuk teman-teman yang mau beli saham untuk invest, oke? Yang mau beli saham untuk invest, tunggu di September. Gitu. Tapi kalau teman-teman untuk swing trading, teman-teman
momen-momen di mana IHSG itu rata-rata sideways seperti bulan April, Mei, Juni, ini adalah momen yang paling menarik buat sideways. Oke, di mana momen yang paling menarik buat trend following, buy and hold. Nah, kalau buy and hold, teman-teman lihat yang average-nya itu tinggi. Januari, Februari, dan Juli, dan Oktober, dan Desember. Nah, kelihatan ya. Tuh, Desember paling tinggi. Nomor 2 adalah Oktober, nomor 3 adalah Februari. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah pertanyaan di sini adalah apa? Apakah Mei ini merupakan bulan yang buruk? Enggak. Mei data menunjukkan bahwa ini bukan bulan yang buruk, teman-teman. Maka kita di membership Profit Trader Club kita sebutkan bahwa sell in May, you will be left behind. Kenapa? Karena kita kehilangan momen yang menarik untuk bertransaksi, untuk mencari peluang sepanjang bulan Mei. Dan percayalah, semakin market itu tidak banyak rame-ramenya, istilahnya seperti itu, kadang pergerakannya tuh semakin lebih mudah untuk transaksi. Itu yang teman-teman harus ingat di sana. Dan bulan Mei, pada dasarnya kita bisa sampaikan di sini ya. Oke, saya mau share ke teman-teman di sini. Nah, oke, di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah di galeri saham, kita selalu menghitung kinerja trading saham yang sudah diberikan dalam bentuk rekomendasi kepada para member. Nah, kita ada dua strategi utama nih, trend following plan sama swing trading plan. Jadi trend following itu untuk buy and hold. Kalau swing trading itu untuk buy low sell high, untuk untung yang lebih repetitif. Nah, di sini saya ingin kasih lihat di sini ke teman-teman bahwa coba kita lihat yuk, kalau swing trading kinerja gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Kinerja dari swing trading kita itu ternyata lumayan dari sejak awal tahun. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa IHSG itu nggak kemana-mana. Minus 0,16%, plus 0,0%, minus setengah persen doang. Naik 1,6%, tahu-tahu turun minus 1,5%. Jadi kayak bolak-balik aja. Jadi dari awal tahun 6850 indeks kita itu ya masih gitu-gitu aja. Oke? Masih gitu-gitu aja. Tapi yang Anda perlu lihat di sini adalah apa? Di grafiknya. Walaupun indeks kita gitu-gitu aja dari sini ya, ini Januari ya. Gitu-gitu aja, flat ya di sini ya. Ini kelihatan nih ya. Ini awal tahun, ini akhir tahun, ini akhir periode yang kita sampaikan sekarang di Mei, oke, awal Mei, pertengahan Mei. Ini yang teman-teman bisa lihat di sini adalah indeks kita nggak kemana-mana, tapi range swingnya itu lebar. Kelihatan nggak? High volatility memberikan kita peluang untuk swing trading. Kalau low volatility itu kayak gini. Nih, kalau low volatility itu seperti ini, naiknya tuh konstan seperti ini. Maka ini strategi untuk buy and hold. Ini adalah strategi untuk buy and hold. Tapi kalau high volatility, ini adalah strategi yang terbaik kita untuk lakukan adalah swing trading. Swing. Buy low, sell high, buy low, sell high. Ini prinsipnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bandingkan ya. Ini swing performance index kita itu akumulatif itu tuh bisa sampai hampir 24% sepanjang tahun ini. Nih. Sepanjang tahun ini, di mana per bulan itu kinerja sempat 6%, sempat 8%, sempat 0, flat, tapi Mei ini masih 0, ya baru mulai Mei-nya gitu ya. Efektif baru minggu ini baru benar-benar semua back to normal, senormal-normalnya. Jalanan makin macet nggak? Makin macet. Ya kan? Nah, saya mau bandingkan dengan apa? Dengan trend performance index, teman-teman. Ini adalah saham-saham yang karakternya lebih cocok untuk breakout buy and hold, beli dan simpan. Nah, trend performance index, teman-teman bisa lihat di sini bahwa apa? Kinerja itu nggak konsisten banget nih, flat, minus, positif, kayak gitu ya. Jadi kalah dibandingkan swing hijau semua. Nih, swing hijau semua artinya apa? Dia selalu lebih unggul dari IHSG setiap bulannya. Tapi kalau trend buy and hold ini enggak. Kadang unggul, kadang kalah situ. Dan tentu bisa lihat di sini akumulasi kinerja year to date dari awal Januari sampai
tanggal 10 Mei ini itu masih minus. Kita sempat nih teman-teman nih minusnya hampir 10% di sini. Minusnya hampir 10%. Tapi sekarang udah mulai membaik. Oke, karena udah mulai membaik, itu minusnya tinggal 4% di sana. Nah, ini kenapa ya bisa naik seperti ini ya? Jadi coba kita lihat yuk. Trend journal ya. Nah, oke. Jadi di indeks di kinerja yang membuat indeks tren ini tuh meningkat itu adalah saham-sahamnya contohnya ini. BRIS, Agro, ASA udah 27%, ABMM, ada WIM gitu ya. WIM yang paling rame diomongin orang, tapi ASA juga ternyata nggak kalah menarik dibandingkan WIM. Jadi intinya adalah every stocks has its own opportunity. Oke? Nah, kalau kita mau melihat contoh misalnya kayak Swing Performance Index, jadi akumulasi sampai 24% tahun itu gimana sih? Dia dapat dari apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini Swing Journal. Swing Journal, Anda bisa lihat di sini. Ini posisi-posisi saham yang ada, lalu ini yang sudah profit taking, apa aja sahamnya, Unilever, dan lain sebagainya. Ini ada semua. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman? Yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa pertama, kita harus tahu topik memang. Topiknya apa sih? Setiap tahun topik itu selalu mirip-mirip. Januari effect, oke? Lalu abis itu bulan Mei, sell in May and go away, itu tiap tahun selalu diomongin, oke? Lalu di bulan Desember, window dressing, akhir tahun Santa Rally, dan lain sebagainya. Ada juga di bulan Juli, Agustus, September, summer holiday, banyak yang liburan, bakal sepi, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita perlu lihat di sini adalah pertama topik. Topiknya apa sekarang? Oh, bulan Mei. Bulan Mei, apa topiknya? Topiknya adalah, ini kita nggak bicara makro ya, oke? Makro. Karena kalau bicara makro, Anda pasti sudah banyak membaca di mana-mana mengenai makro. Amerika bagaimana, China bagaimana, bla bla bla. Oke, di sini kita bahas mengenai trading strategi. Karena di galeri saham, spesialisasi kita adalah trading strategi. Trend following, swing trading, sahamnya apa, beli di mana, jual di mana. Kunci seperti itu. Nah, topik di bulan Mei ini adalah sell in May and go away. Maka, dari tadi data saya sampaikan, menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bulan Mei itu nggak semengerikan apa yang diomongin orang. Gitu loh. Bulan Mei itu baik-baik aja. Minusnya cuma 0,07%. Ini nggak ada rasanya. Ini cuma kayak digigit semut. Gitu loh. Dan tentu bisa lihat di sini bahwa apa? Minusnya gimana? Ini minusnya minus 1%, minus 0,8%. Ini yang gede nih, 2019, minus 3%, tapi ini kan cuma sekali. Sisanya gimana? Malah bagus-bagus. Gitu loh. Malah average minus tipis ini diakibatkan dari apa? Dari tahun 2019. Oke, di tahun 2019 yang agak dalam. Tapi kalau kita exclude tahun 2019, ini pasti positif. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Ini bisa diikuti di sini. Nah, jadi topik bahwa sell in May go away itu ada dua paham misalnya kata orang-orang gitu ya. Pertama, Mei koreksi. Kayaknya enggak deh. Iya kan? Kayaknya enggak deh. Atau ada yang bilang Mei itu enggak jelek-jelek amat, tapi setelah bulan Mei itu yang bahaya. Apa iya? Saya kasih lihat. Enggak kok. Ini bulan Mei. Nanti Juni, Juli, Agustus bakal parah nih. Bakal turun. Jadi Mei-nya tuh siap-siap jualan. Ini lebih banyak hijau daripada merah. Nih, lihat nih. Ya kan? Lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Kalaupun merah itu udah lama. Tahun 2013, 14, 15. Nih, lihat nih ya. Tuh, tahun 2013, 14, 15, yes, setelah bulan Mei cukup banyak merah. Tapi ke sekarang, enggak. Bahkan ketika pandemi, enggak. Hijau. 2022, 2021, 2020 nih. Ini 2020 nih. Ini hijau kok. 2001, hijau kok. Gitu loh. 2022, ya, Juni, merah. Tapi ya, mostly teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah hijau. Nah, jadi teman-teman, yang kita perlu di sini adalah bahwa kita sebagai trader kita harus kepala dingin di sana, kepala dingin. Teman-teman mungkin sadar bahwa kenapa sih Warren Buffett itu rumahnya, kantornya itu di Omaha, Nebraska, jauh dari hiruk pikuk
jauh dari Wall Street dan lain sebagainya, seperti itu. Kenapa? Lebih fokus. Nah, kita juga harus seperti itu. Baik kita itu adalah trader maupun investor, kita harus bisa menjauhkan diri dari berbagai noise yang ada. Nggak apa-apa, kita perlu tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, tapi kita nggak boleh memasukkan, menginput itu semua ke dalam proses decision making kita, sehingga kita jadi bingung sendiri di sana. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sell in May and go away. Pada dasarnya tidak sekeren, tidak seefektif dari judulnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, sesuai dengan topik IG Live hari ini, kita sebutkan adalah apa? Make more money in May. Teman-teman harus ingat sana. Make more money in May. Asal strateginya benar. Gitu. Strategi di bulan Mei bukan strategi buy and hold. Nggak bisa. Kecuali di beberapa saham-saham khusus. Contohnya, WIM, ASA, itu Anda harus buy and hold. Tapi, ini bukan berarti kita tiba-tiba ganti strategi. Bukan. Jadi topiknya adalah, ini adalah IHSG sedang sedang sideways, maka kita harus fokus di metode swing trading. Walaupun beberapa saham lebih cocok buy and hold, seperti yang tadi saya sebutkan, ASA dan WIM misalnya, tapi pada dasarnya, in general, swing trading menjadi strategi yang paling tepat.